perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dengan NIM G0024113 kelompok A2 FKUNS 2024. Nah, di video kali ini aku akan buat video laporan praktikum anatomi 1.3. Asisten pengampunya itu Mbak Rada. Jadi langsung aja ke video laporan. Oke, ini laporan praktikum anatomi laporan kedua dengan laporannya skenario kayak gini. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Tetapi namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal dia baru saja memulai makanannya. Hal ini membuat dia tuh khawatir dalam ada yang tidak normal di sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, kita jelasin ke Randy tentang traktus digestif superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat itu. Oke, kita ke slide yang pertama. Ini maaf ya Mbak Rada, ini aku udah menandai karena ini aku tadi retake. Tiba-tiba bateraiku habis, jadi udah nggak tahu videonya gimana. Jadi ini pertama ada cavitas oris. Nah, kalau kita misalkan kita setelah makan, kalau kita makan gitu kan, nanti dia bakal masuk ke cavitas oris ini ya. Nah, jadi nanti di mulut juga itu dia tuh ada dua bagian, ada vestibulus oris sama cavitas oris propria. Jadi, nah vestibulus oris ini dia tuh bagian yang sebelum gigi. Nah, kebalikan lagi nih kalau misalkan yang cavitas oris propria ini, jadi dia tuh bagian yang setelah gigi gitu. Nah, di bagian itu nanti tuh dipisah oleh arcus dentalis superior ad inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibula. Jadi ada bagian-bagiannya di sini. Nah, yang palatum durum ini dia tuh bagian tulang, jadi dia tuh keras. Jadi aku udah tanda set gitu. Dia tuh bagian yang keras, jadi dia tuh tulang gitu ya. Nah, kalau yang palatum mold ini, nah kalau yang tadi itu keras, yang palatum mold ini dia tuh lebih lunak, jadi dan dia juga tuh lebih dalam gitu. Bisa dilihat ya dari strukturnya juga udah kelihatan ya. Jadi ini ada arcus dentalis juga, terus ada rima oris. Jadi rima oris ini bibir kita. Terus ada diafragma oris, terus ada yang terakhir ada istimus facium. Jadi istimus facium ini dia bakal menyambungkan antara si rima oris ini sama ovaring apa ya? Aku lupa. Ovaring maaf kalau salah. Kita ke next slide. Jadi ini apa sih ya? Tadi aku udah sebutin juga ya, udah aku singgung juga sih tadi ini kalau si ini palatum ini set. Oke, udah aku sebut sih tadi tuh. Jadi yang pertama ini kita ke palatum mold. Apa sih itu? Jadi dia ini bagian atas atau bagian yang lebih keras ya. Jadi nah di dalamnya ini bakal ada muskulus. Jadi di yang durum ini palatum durum ini dia tuh ada muskulusnya, yang muskulusnya itu 2/3 anterior sama 1/3 posterior. Terus 2/3 posterior itu processus alveolaris ostis maxillaris. Jadi kalau yang bagian palatum mold itu ada TLTUP. Aku nggak tahu cara penyebutannya gimana, pokoknya TLTUP gitu. Jadi dia tuh ada tensora kelly palitini, ada lavetofeli palitini, terus ada PPP palaroglossus, nggak tahu, palaroglossus sama potato ingualis. Jadi itu pokoknya kurang lebih seperti itu. Dan ini ada lingua, lidah kita. Nah, ini dia tuh terbagi menjadi dua. Itu bisa lihat garis-garisnya itu ibaratkan udah terbagi menjadi dua ya. Jadi dia tuh ada postucularis sama prestucularis. Jadi prestucularis ya maaf. Jadi prestucularis itu ini yang merah ini nih yang udah aku tandain, aku udah buletin itu yang
plexucalaris. Jadi di bagian plexucalaris ini dia tuh ada papila, ada papilanya, papila filiformis, terus ada fungiformis, terus ada fasciata sama valeola. Terus kalau misalkan di bagian bagian apa strukturnya itu, dia itu ada sucalis, itu ada pilica glosso epiglutica media, sama ada fossa filiformis kalau nggak salah, mohon maaf ya Mbak. Terus kita ke next selanjutnya. Nah ini slide-nya tuh slide otot, jadi kita ke slide otot ya. Jadi ototnya ini juga dia punya muskulus ya. Muskulusnya itu ada muskulus intrinsik sama muskulus ekstrinsik. Oke, jadi ekstrinsik ini, jadi kalau misalkan yang ekstrinsik ini ada empat ya. Jadi ini kepotong muskulusnya. Nah ini ada yang geniglossus, ada hyglossus, terus sama styloglossus, sama di bawahnya itu ada hyglossus gitu, apa gitu aku lupa, pokoknya dia kepotong kurang lebih kayak gitu. Terus juga tuh dia ini diinervasi sama nervus hypoglossus. Nah kalau yang ini yang sendiri ini palatoglossus ini, dia tuh diinervasi oleh si nervus vagus. Nah kita ke yang intrinsik. Nah intrinsik ini juga ada longitudinalis, ada transversus, ada longitudinalis yang inferior, tadi yang superior, terus ada inferior spectrum linguae, terus ada verticalis linguae, kayak gitu. Nah ini kita ke saraf gitu, saraf yang ada di lidah. Jadi dia ini ada dua bagian ya. Jadi gini, di saraf itu ada yang sensorik dan motorik. Jadi kalau misalkan yang motorik itu dia untuk gerak, kalau yang sensorik itu dia untuk perasa. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalkan sensorik itu dia itu untuk merasakan kayak rasa-rasa panas, rasa sakit, itu pasti nervus mandibulae. Jadi rasanya tuh seperti itu. Jadi untuk membedakannya, kalau yang kayak pahit, manis gitu-gitu tuh itu ke yang sensorik. Terus dia itu diinterpretasi oleh nervus facialis ya. Kalau yang kayak kalau yang ini tak tandain. Nah ini tuh kayak apa namanya, dia sepertiga posterior. Jadi kalau bagian belakang dia tuh hanya diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Nah ini kita ke gigi. Ini menarik banget ya. Kalau misalkan gigi ini dia itu untuk mengunyahkan, jadi dia ada bagian-bagiannya. Contohnya yang ini yang aku tandain itu gigi seringnya. Terus kalau misalkan yang PM ini dia itu gigi taringnya. Terus kalau misalkan yang kebalik deh, yang C ini dia tuh taring. Terus yang PM ini dia itu gigi taring. Benar gak sih? PM itu apa sih? Enggak, yang C itu taring, bener. Yang C itu taring, terus yang PM-nya aku apa ya, premator apa gitu, aku lupa. Terus yang M ini aku tandain dulu. Wow. Yang M gitu. Dia itu molar atau gigi geraham. Pada anak-anak giginya itu ada 20, sedangkan pada orang tua itu giginya itu 32 gigi pada orang tua. Next slide. Oke, kita ke esophagus. Nah ini udah aku jelasin sih di slide-nya juga biar lebih jelas lagi ya. Kalau misalkan esophagus itu bagian tengah faring tenggorokan yang letaknya itu di antara nasofaring, bagian atas dari faring tersebut. Terus juga ada hipofaring, bagian bawah faring. Terus ada
Orofaring ini dia tuh berperan penting dalam proses menelan dan pernapasan serta menjadi bagian dari sistem pencernaan dan juga pernapasan. Nah, ini kita lihat ini apa namanya strukturnya. Ini ada savitas nasi, terus ada arcus palatoglossus, tepi-tepinya juga ini bisa dilihat. Terus ada juga tonsilla palatina, terus ada arcus polypteronygeus. Jadi kalau misalkan ini udah mana? Oke, kita lanjut ke batas-batas dari anatomi esofagus ini. Jadi yang di batas superiornya itu dia itu berbatasan dengan nasofaring di level langit-langit lunak. Terus kalau di inferiornya itu batasnya dengan hipofaring di tingkat tulang hyoid. Terus kalau yang arterior dia tuh berhubungan dengan rongga mulut melalui isthmus facium. Yang di posteriornya itu dia berdekatan dengan vertebra cervical. Next slide. Nah, ini lidah ya. Jadi ini lidah. Jadi di faring itu ada anulus atau jaringan limfoid ya. Jadi jaringan limfoidnya itu ada adenoid, ada adenoid, aku tandain ya, ada tuba tonsil, terus ada palestine tonile, sama ada lingual tenoil. Ini sama aja sih, basic. Jadi kita next slide. Nah, kita ke esofagus ya. Bentar. Oke, kita ke esofagus. Ini bisa dilihat sesuai strukturnya, tapi di sini aku bakal jelasin lokasi sama batas-batasnya. Jadi kalau yang di superior itu nanti dia tuh berbatasan dengan esofaring di level langit-langit lunak. Terus kalau yang inferior itu sama aja sih kayak yang aku sebut di sini ya. Esofaring ini sama aja. Terus yang kalau misalkan hubungan sama strukturannya itu anteriornya, trakeanya itu di leher, di awal dada, perikardium jantung, di rongga dada. Terus posterior itu tulang belakang vertikal cervical, kanannya itu vena azygos, kirinya itu aorta thoracalis. Nanti kita lebih bahas lagi ya. Nah, kita ke penyempitan atau angusli. Nah, penyempitan ini kalau esofagus itu dia ada 3 penyempitan. Dia tuh tapi itu bagian normal dari anatomi manusia. Jadi yang pertama itu ada cervical constriction, jadi sphincter esofagus atas. Jadi dia tuh nanti berlokasi di persimpangan antara faring sama esofagus. Terus nanti dia terletak di level vertebra C6. Jadi terus yang selanjutnya itu ada thoracic constriction, jadi penyempitan aorta, jadi terjadi di tempat esofagus. Terus ada diafragma construction, yaitu dia kayak gitulah, terletak di level vertebra T10. Nah, ini kita ke neurovaskularisasi dari si esofagusnya. Nah, inilah kelihatan lah di sini tuh aku juga udah tulis di sini. Nah, di bagian leher itu cervical, atau dia itu ada arteri toroidea inferior, jadi cabang dari arteri subclavia yang memberikan pasokan darah ke bagian atas si esofagusnya. Terus bagian dada di thoracic itu dia ada cabang esofageal dari aorta thoracalis. Terus ada bagian perut abdominal, dia arteri gastrika kiri, jadi cabang dari truncus coelicus yang memberikan supra utama ke esofagus distal. Nah, ini pokoknya kayak gini. Nah, dia tuh kalau esofagus ini dia drainage venanya berbeda-beda ya, tergantung pada lokasinya. Di bagian leher tuh dia mengalir ke vena teritoid inferior, terus bagian dadanya dia mengalir ke vena azygos sama vena hemizygos, sama kemudian dia bakal bermuara ke vena cava superior. Nah, di bagian perut, di abdomen itu dia bakal mengalir ke vena gastriki kiri yang merupakan bagian dari sistem vena porta itu. Nah, kita ke slide gaster atau lambung. Jadi, nah ini kalian bisa lihat ya di sini. Kalau misalkan aku jelasin ya di sini, yang cardial notch ini dia itu sambungan dari esofagus. Nah, kenapa sih namanya dia ini kardial? Jadi bentar. Nah, kenapa ya namanya itu cardial notch? Jadi dia itu berada di dekatnya si jantung kita itu. Terus ada fundus. Fundus ini bentuknya ini nih. Fundus
difundus ini bentuknya itu kayak kubah ya kalau kita lihat-lihat dari contoh-contoh preparatnya itu. Nah di fundus ini itu ada isinya tuh gas atau cairan-cairan gitu. Terus di body, ini body apa ya? Body tuh pokoknya dia tuh ada lipatan-lipatannya. Nah terus ada ini pyloric canal. Nah pyloric canal itu ada dua bagiannya, ada antrum sama canalis. Next slide. Nah ini ada omentum minus sama majus. Jadi kayaknya aku udah singgung deh. Bentar ya aku cari dulu. Pokoknya di sini pokoknya ada omentum minus sama majus apa majus aku lupa cara penyebutannya itu. Jadi kalau misalkan si omentum minusnya ini dia tuh ada ligamentum ligamentum hepatodinhal sama ligamentum ini pokoknya ligamentum hepatodunal sama hepatogastricum. Oke. Kalau misalkan yang di majus dia itu ada ini ada gastrovenica sama gastrophenka, ada gastronal sama gastrosperitonal. Ya, seperti itulah. Nah, kita ke arteri dan vena nervus dari lambung. Oke. Nah, ini aku tandain ya. Ini ada gastrika sinistra, terus juga ada gastrika posterior, terus ada gastrika brevis, ada gastromenalis sinistra, terus ini banyak banget sih, ada juga gastromenalis dextra, gastroadenalis, terus juga kayak gitu-gitu. Udah sih ini sama aja. Aduh, udah keluar lagi guys. Sebentar, kita ke bawah. Oke, nah ini apa sih? Jadi kan tadi nih di soal tadi disinggung juga bahwa gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus-rakusnya di all you can eat itu. Jadi di sini aku bakal jelasin dulu. Jadi gini, aduh down lagi. Ini gimana ya? Oke. Nah, jadi pertama dia bakal masuk nih lewat mulut kita, terus di lewat mulut tadi kan udah aku sebut ada yang namanya filiformis dan fafula untuk menelan. Jadi dia bakal memisahkan memisahkan antara yang tajam sama yang lunak. Kalau yang tajam dia bakal masuk ke sini, kalau yang lunak dia bakal masuk ke sini. Terus juga kalau misalkan yang tajam itu dia bakal masuk ke fossa filiformis. Jadi kalau yang misalkan lunak itu dia masuk ke fafula epigastrika. Jadi tajam filiformis, ya pokoknya itu filiformis. Agak susah ya nulisnya karena aku nggak pakai iPad sama nggak pakai itu. Nah terus juga itu nanti juga ada yang namanya lower esophagus pincer sama apa ya, upper esophagus pincer. Jadi fungsinya itu nanti kalau dia makanan itu dia masuk, nanti dia bakal membuka. Jadi kebalikannya, kalau misalkan yang satunya itu kalau dia udah masuk, si lambungnya ini bakal bukan lambung sih, pokoknya dia bakal menutup kembali gitu. Jadi ini tuh spinner pilari. Jadi nah ada yang namanya spinner pilari, dia bakal mengirim klimus ke duodenum gitu. Udah, yang laporan kedua sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke laporan yang ketiga.